Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum bil huduri fi hadzal fasli. Sa'ufasiru alaikum wa ziddini wa khutbati ala lughatil Indonesia khususan. Ikhwani wa akhawati al-izza wa asdiqai wa zumalai, kama araftum al-'an, ana sa'ufasiru alaikum nahwa benar tapi salah, as-sadiq bal kazib. Masya Allah, siddiq bal kazib, benar tapi salah. Ungkapan benar, pemanaannya yang salah. Masya Allah. Apakah banyak sekarang ini terjadi? Banyak sekali yang terjadi. Ungkapan benar tapi pengertian yang salah. Umpamanya, Anda pilih Al-Quran atau pilih Pancasila? Masya Allah. Ini pertanyaannya seakan-akan benar ini. Tapi sungguhnya salah. Apa? Salahnya itu orang membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Padahal Pancasila itu adalah bagian penerapan isi Al-Quran. Umpamanya Tuhan Yang Maha Esa, tauhid itu adalah isi pertama dari Al-Quran yang paling utama. Qul wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say Allah one and only. Allah the eternal absolute. Allah the eternal absolute. Lam yalid wa lam yulad. He begetted not, and nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. Nah, sudah jelas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jelas ya ayyuhan nas, keadilan manusia, keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kenapa dipertentangkan antara Pancasila dengan Al-Quran? Padahal yang menciptakan Pancasila itu adalah seluruhnya orang-orang beriman, seluruhnya ulama-ulama yang dari sembilan orang itu yang merumuskan Pancasila itu. Nah, jadi jangan dipertentangkan. Itu nampaknya pertanyaannya seperti benar, tapi itu salah. Kenapa? Pertama, ingin memisahkan antara Pancasila dengan Islam, padahal tidak. Salah satu hadiah umat Islam terbesar bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Misalnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 101 102. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai, wala tafarraqu. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Al-hikmah, may yu'tal hikmah, surat Al-Baqarah ayat 96. Yang menyatakan bahwa hikmah
hikmah. May yu'til hikmah, siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, dia telah mendapatkan karunia yang banyak. Nah, hikmah kebijaksanaan. Kebijaksanaan bagian dari hikmah. Cuma yang hikmah yang sebenarnya kebijaksanaan dari Allah, tapi Allah juga memberikan kebijaksanaan kepada manusia. Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ternyata musyawarah juga bahasa Al-Quran. As-surah, surat As-surah. Wasawirhum, hendaklah kamu, wasawirhum amruhum, hendaklah kamu bermusyawarah dalam urusan-urusan yang kamu urus itu. Fil amri, ini dia. Wasawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam setiap pekerjaan. Jangan dipertentangkan. Pertanyaan seakan-akan benar, tapi itu salah. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wa idza hakamtum fa'dilu man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, hukum Islam di Indonesia semuanya berjalan. Hukum pernikahan, bahkan ada pengadilan agama, nikah secara Islam, berzakat secara Islam, sholat secara Islam, puasa secara Islam, berlaku semuanya hukum Islam di Indonesia. Nah, kecuali sedikit tentang hukum pidana. Nah, itu aja yang belum diberlakukan tentang hukum pidana. Dalam hukum perdata itu semuanya telah diberlakukan hukum Islam. Bahkan hukum pidana itu sudah diberlakukan di Aceh. Apa dia? Dipukul bagi orang yang berkhalwat di rotan. Ini sudah mulai diterapkan. Jadi seluruhnya sudah diterapkan. Ada yang beransur-ansur tentang haram riba. Untuk mengatasi haram riba itu sudah diciptakan itu bank muamalah. Sudah diciptakan bank syariah di mana-mana, bank syariah. Itu hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Jadi benar itu Pancasila yang pertama itu sebelum dicoret yang 7 kata itu, bahwa ketuhanan dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sudah berlaku di Indonesia ini, hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tinggal lagi yang apa disebut dengan hukum pidana, hudud, itu di Aceh diberlakukan. Jadi beransur-ansur diberlakukan. Masya Allah. Nah, jadi janganlah dipertentangkan antara Pancasila dengan sedangkan pendapat yang keempat, ini pendapat yang keempat. Ada segolongan ulama Hanabilah yang tidak menghukumi kafir. Maka baik itu mujtahid kah ataupun mukallid kah, tidak dihukumi kafir sama sekali, hanya mubtadi saja. Kemudian pertanyaannya ini tentang qaul Ibnu Taimiyah ya. Ya. Bagaimana pendapat Taimiyah terhadap orang yang mujassimah, yang mengakui segala-galanya? Sebelum lanjut, saya assalamualaikum dulu untuk yai, ustadz Habib. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bang, silakan. Yang saya tangkap ya, bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ini, beliau mengatakan di sini, la yakhtalifu ahlu sunnati anna Allah ta'ala laysa kamitslihi syai'un wala fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Bal aktsaru ahli sunnah min ashabina wa ghairihim yukaffiruna al-musyabbah wal mujassimah. Karena jelas di sini bahwa ahlu sunnah beranggapan bahwa Allah tiadalah sama seperti makhluk, tidak pada zat, tidak pada sifat, dan tidak pada af'al. Tetapi kebanyakan ahlu sunnah dari para ashab kami, mereka mengkafirkan musyabbih dan mujassimah. Jadi kalau mau dibilang Syekh Ibnu Taimiyah ini, Ustaz, beliau di kitabnya menolak untuk menafikan dan mengisbatkan lafaz jisim itu.
Jadi beliau tidak mengatakan Allah itu punya jisim, tapi beliau juga tidak menafikan. Nah gitu. Karena dalam agama beliau, jisim ini tidak ada warisnya dalam Al-Quran. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, sehingga tidak sah untuk dinafikan. Begitu dalam agama. Sehingga beliau di sini mengatakan bahwa, meriwayatkan bahwa para ashab-ashab kita dan selain mereka itu mengkafirkan musyabihah dan mujassimah. Itu yang saya tangkap ya. Jika persendian Anda sakit, jangan minum air dingin. Tahukah Anda bahwa penyakit sendi dapat disembuhkan sepenuhnya? Ya, kita lewati saja. Satu lagi bawahnya, ya. Iya. Wabil ajabi anna a'immatina al-hanabilah yaquluna bi madhhabis salaf wa yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsah wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi dhalik. Kemudian disebutkan di sini dalam kitab Hanabilah juga sebagian daripada perkara-perkara kecil suaranya ya. Sebagian dari perkara yang ajib juga bahwa sesungguh para imam Hanabilah, mereka berkata dengan mazhab salaf. Mereka menyifati Allah sebagaimana Allah menyifati dirinya, sebagaimana Rasulullah menyifati dirinya, tiada ta'rif dan tiada ta'til, tiada takyif dan tiada tamsil, tiada takwil. Dan serta demikian kami dapati la yuhtatu, apa ya, mana lupa. Ya tahu? Gimana maknanya? Lafadznya? Yuh. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, benar tapi salah itu benar nampak kita selalu ukuran pemikiran anak-anak TK, SD, SMP, hingga SMA. Tapi kalau kita analisis ke dalamnya, tapi itu salah. Misalnya ada lagi nih, seorang anak mengatakan kepada ayahnya ini hanya ikut-ikutan satu pengajian yang baru-baru ini di Pekanbaru Riau, Indonesia. Ikut-ikutan, pulang sampai ke ayahnya, ayah, anaknya itu tingkat SD baru, tingkat SD kelas 5, kelas 6. Ayah, iya, saya tak maulah mengikut imam lagi ya, saya mau sholat sendiri. Kenapa? Kan orang yang ngikut-ngikut itu karena orang itu belum tahu, tentu dia ngikut-ngikut. Sekarang anak udah pandai sendiri, untuk apa ngikut imam lagi? Kan sudah pandai. Kalau belum pandai, kita ikut imam, bagaimana ngangkat takbir, bagaimana sujud, itu kita ikut. Kalau kita itu belum pandai. Sekarang kan anak sudah pandai ya, apa ikut imam lagi? Tertawa ayahnya. Tapi pertanyaan anaknya itu benar apa tidak? Benar. Kalau sudah pintar tak boleh ikut-ikut lagi. Masya Allah. Nah begitu juga dalam agama ini. Kita merasanya sudah pintar dibaca secara harfiah, tapi kita tidak tahu siapul kalamnya, asbabun nuzulnya, tidak tahu kita ayat ini, apakah ayat ini merupakan ayat umum atau ayat khusus, muqayyad atau mutlak. Nah, coba tanyakan kepada orang-orang pengajian baru dari model Khawarij itu. Ayat yang Anda baca ini mutlak atau muqayyad? Pasti mereka tidak bisa menganalisis. Hanya bisa membaca harfiah, tapi menganalisis tidak pandai. Nah, karena itu supaya kita bisa melihat hal yang kelihatan benar, sebenarnya salah, mari kita mengaji terus-menerus sambil berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.